Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Oktila Fika Mahdani dengan NIM 2023-12099 akan mempresentasikan tentang kasus pelanggaran etika dalam bidang teknologi informasi dalam mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Dalam kasus pelanggaran etika dalam bidang teknologi informasi, kita akan membahas kasus lambang aplikasi Prepper yang dipermasalahkan oleh perusahaan teknologi Apple karena dianggap terdapat kesamaan pada bagian logo. Yang akan kita bahas dari kasus tersebut adalah definisi dari perusahaan masing-masing, yaitu perusahaan Prepper dan Apple, konflik dari perusahaan tersebut, penyelesaian konflik, dan penggolongan dimensi atas kasus tersebut, dan undang-undang yang berisikan tentang kasus tersebut, dan hal-hal yang harus dilakukan untuk menghindari kasus tersebut. Memasuki pembahasan yang pertama, yaitu definisi perusahaan. Di sini kita akan mempelajari apa itu perusahaan Prepper dan perusahaan Apple. Pertama, yaitu perusahaan Prepper. Prepper adalah berbasis aplikasi yang menyediakan layanan terkait resep makanan yang dirilis di Play Store pada 18 Oktober 2017. Aplikasi Prepper memungkinkan pengguna menyimpan dan mengatur resep dan membuat rencana makanan khusus. Selanjutnya ada perusahaan Apple. Apple adalah perusahaan teknologi multinasional yang berpusat di Cupertino, California yang merancang, mengembangkan, dan menjual barang elektronik konsumen, perangkat lunak komputer, dan layanan daring. Konflik dari kedua perusahaan berawal ketika sebuah perusahaan induk Super Healthy Kids mengajukan untuk mendaftar merek dagang pada logo aplikasi Prepper perusahaan. Pada Agustus 2020, perusahaan Apple melayangkan tuntutan untuk aplikasi Prepper terkait penjiplakan logo, dan juga menuntut pemilik aplikasi Prepper untuk mengganti logo mereka. Penyelesaian konflik di atas dilakukan dengan Dewan Uji Coba dan Banding Merek Dagang Amerika Serikat meminta persidangan ditunda selama 30 hari. Hal ini dikarenakan pihak Apple dan Prepper terlibat dalam musyawarah untuk menyelesaikan permasalahan ini. Tetapi pihak Apple belum secara resmi mencabut tuntutannya terhadap Prepper sehingga masih bisa memungkinkan kasus ini kembali ke pengadilan. Kasus di atas termasuk dimensi kepemilikan hak dan kewajiban dalam dimensi moral di era informasi. Mengapa? Karena melibatkan penyalinan atau penggunaan logo tanpa izin yang melanggar prinsip kejujuran intelektual dan tanggung jawab moral dalam menggunakan informasi dan karya orang lain. Undang-undang yang berisikan tentang kasus tersebut berada dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek. Kita akan membahas kedua undang-undang tersebut. Yang pertama, kita bahas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang berisikan subjek hak cipta, ketentuan mengenai hak cipta, dan pendaftaran dan pelindungan hak cipta. Subjek hak cipta maksudnya menetapkan siapa yang memiliki hak cipta, termaksud karya orisinal dan hasil karya turunan. Yang kedua, ketentuan mengenai hak cipta maksudnya menetapkan hak dan kewajiban pemilik hak, durasi hak cipta, serta pengecualian dan pembatasan hak cipta. Pendaftaran dan perlindungan hak cipta menjelaskan tentang proses pendaftaran hak cipta dan mekanisme perlindungan hukum yang terkait. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek yang berisikan tentang pendaftaran merek, ketentuan mengenai merek, dan penegak hukum. Pendaftaran merek menjelaskan proses pendaftaran merek, syarat-syarat pendaftaran, dan perlindungan hukum yang diberikan setelah pendaftaran. Ketentuan mengenai merek menetapkan hak dan kewajiban pemilik merek, termasuk larangan penggunaan merek yang identik atau mirip oleh pihak lain tanpa izin. Penegak hukum menetapkan sanksi dan prosedur hukum untuk pelanggaran merek. Hal-hal yang harus dilakukan untuk menghindari plagiat logo. Yang pertama, desain asli. Pastikan logo yang dibuat benar-benar desain asli.
Hindari meniru atau menyalin logo dari aplikasi lain. Yang kedua ada penelitian mendalam. Lakukan penelitian menyeluruh terhadap logo yang telah ada untuk memastikan bahwa desain yang dibuat tidak mirip dengan logo aplikasi lain. Konsultasi dengan ahli desain. Jika memungkinkan, konsultasikan dengan desain logo dengan ahli desain atau teman yang berpengalaman dalam bidang desain grafis. Gunakan sumber terpercaya. Mendaftarkan hak cipta, pembaruan rutin, dan mengikuti panduan desain platform. Pastikan logo sesuai dengan panduan desain yang diberikan oleh platform tempat yang akan digunakan, misalnya Google Play Store. Hal ini penting untuk memastikan logo Anda dapat diterima dan tidak melanggar kebijakan platform. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.